ini ratusan miliar dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur, para aparat, oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Yang pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini, beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar, karena kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi sekali lagi, mohon stop pengambilan benur. Seluruh oknum aparat, pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan. Demi masa depan anak cucu kita. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia. Seperti yang sudah terjadi dengan sidat dan beberapa spesies lainnya. Jaga, rawat, dan cintai karena laut adalah masa depan kita. Lobster ini adalah sumber penghasilan masyarakat nelayan kita. Edi Prabowo ditangkap KPK, Fadlizon dicari netizen. Ditulis X Hardy, Seward.com. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK. Dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan dari Honolulu, Amerika Serikat. Penangkapan ini diduga terkait ekspor benur atau benih lobster. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Edi masih menjalani pemeriksaan. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan jajarannya. Sekarang beliau di KPK untuk dimintai keterangan. Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK, ujar Firly. Saya takkan bahas soal ekspor benur atau benih lobster yang menjadi polemik saat ini. Kita akan bahas orang lain, yaitu Fadlizon. Tahu kan guys siapa itu Fadlizon? Ya, dialah tukang nyinyir. Seru sih, sama-sama dari Partai Gerindra. Edi Prabowo merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra. Sementara Fadlizon adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kedua-duanya sama-sama dikenal orang dekat dari Prabowo Subianto. Fadlizon menjadi sasaran serangan netizen. Akun media sosialnya disindir dan dikritik habis-habisan oleh netizen. Di Twitter, netizen ramai-ramai menyerbu kolom komentar cuitan Fadlizon. Mereka mengirimkan informasi tentang penangkapan Edi Prabowo oleh KPK pada dini hari kemarin. Apakah ada Fadlizon masih berpikir? Apakah mau komentar atau tidak? Atau apakah dia sedang berpikir apa yang mau disampaikan mengenai hal ini?
Kalau sulit, sekedar saran saja. Lebih baik belajar kepada gubernur ahli menata kata. Coba ikut kursus kilat sehari langsung pintar menata kata. Setelah itu buat cuitan balasan kepada netizen. Tetapi apapun ceritanya, Fadlizon terlalu lamban dalam merespons. Yang artinya Fadlizon kelihatan berat sebelah dalam mengkritik. Jika mengkritik pemerintah begitu cepat, tetapi lamban kalau mengkritik rekan separtai. Lucu memang, ketika TNI turunkan baliho Rizik Syihab, dia protes dan mengkritik. Ketika Anies Baswedan dipanggil untuk klarifikasi terkait kerumunan di acara Rizik Syihab, dia juga protes. Kenapa Anies yang dipanggil, sedangkan yang lain tidak? Pangdam dapat karangan bunga pun dia nyinyir dan bilang lebih baik uangnya disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu namanya mengajari ikan berenang. Dia juga cepat komentar soal wacana khotbah Jumat yang akan disesuaikan melalui panduan Kementerian Agama. Pokoknya, kalau pemerintah adalah celah salahnya. Di situ ada Fadlizon yang paling depan teriak dan nyinyir. Tetapi ketika Edi Prabowo ditangkap, dia sama sekali tutup mulut. Apakah dia sedang tidur? Apakah dia masih sibuk urus baliho yang diturunkan? Atau apakah dia sedang iri melihat ratusan papan karangan bunga yang dikirim ke Pangdam, sedangkan dirinya tidak dapat satupun? Makanya jangan heran, Fadlizon sempat trending di Twitter. Ternyata rakyat sudah cerdas dan paham kalau selama ini Fadlizon memang tidak ada kontribusinya. Cuma nyinyir kepada satu kelompok, tapi diam kepada kelompok sendiri. Pernahkah Fadli mengkritik Prabowo? Setahu saya tidak pernah. Padahal katanya jubir rakyat. Seharusnya ditangkapnya Edi Prabowo kalau memang terbukti bersalah adalah berita bagus bagi rakyat, kan? Dari dulu sudah banyak yang protes kenapa benur atau benih lobster diekspor. Bahkan mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti pun sudah jelaskan dengan baik, seperti di video berikut ini. Pengambilan benur ini kita larang karena diambil oleh masyarakat yang tidak mengerti keberlanjutan dan kehidupan para nelayan. Dulu Indonesia ekspor puluhan ribu ton. Sekarang tidak sampai 1000 ton lobster besarnya. Karena apa? Jutaan bibit lobster begini sekarang ditangkap di mana-mana. Masyarakat yang mengambil lobster benur ini dijualnya harga ada yang 10.000, ada yang 30.000. Yang 30.000 itu mutiara. Pedagangnya, pengepulnya menjualnya katanya 100.000. Tapi di Vietnam katanya 150.000. Padahal kalau mereka besar segede ini, nih, mutiara ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa 4 juta lebih. Pada saat hari rame Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Yang kecil-kecil saja minimal ratusan ribu sudah harganya. Jadi bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi, para nelayan. Nelayan-nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster karena bibitnya semuanya diambil. Jadi pemerintah melarang itu adalah dalam rangka menjaga sumber daya perikanan, dalam hal ini lobster, untuk terus ada, karena lobster ini nilainya luar biasa. Bayangkan kalau dalam 1 tahun peredaran uang bibit itu bisa ratusan miliar. Kalau itu yang segini ini ratusan miliar,
dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur, para aparat, oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar, karena kalau bibitnya diambil tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi sekali lagi mohon stop pengambilan benur. Seluruh oknum aparat pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan demi masa depan anak cucu kita. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia seperti yang sudah terjadi dengan sidat dan beberapa spesies lainnya. Jaga, rawat, dan cintai karena laut adalah masa depan kita. Lobster ini adalah sumber penghasilan masyarakat nelayan kita. Ekspor yang dulunya di-stop, diberhentikan, malah diaktifkan lagi. Kenapa Fadli diam saja dengan semua ini? Ada apa ini? Ayolah, jangan diam saja. Biasanya, kalau ada berita besar, tidak butuh waktu lama bagi Fadlizon untuk ngomel, nyinyir di media sosial. Tetapi untuk kali ini, sungguh ajaib. Apalagi kita sulit untuk melupakan perkataan Fadlizon di tahun 2015, di mana korupsi dapat menjadi oli pembangunan. Menurutnya, perilaku korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara sedang berjalan. Meskipun dia juga tidak membenarkan hal itu, jadi kalau misalkan Edi bersalah, apakah itu termasuk contoh korupsi oli pembangunan? Makanya, Fadlizon kalau mengkritik jangan terlalu jelas arahnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terpeleset, jatuh dan patah pinggang. Seperti kasus Edi Prabowo ini, efeknya cukup telak dan sangat memalukan. Itulah kalau suka komentar dan nyinyir, tidak pada tempatnya. Suatu hari akan kena batunya. Dan ini adalah serangan balik. Komentar netizen yang sangat masif dan pedas luar biasa. Ya lumayan, supaya Fadlizon sadar dan tahu diri saja. Juru bicara rakyat seharusnya tidak boleh pilih-pilih bahan untuk nyinyiran. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur, menuju Indonesia maju, merdeka.